ada beda antara yatluna dengan yaqra'una. Sama-sama baca tapi beda. Nanti saya sampaikan. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mereka lakukan yatluna kitabullah, mereka bertilawah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fi bainahum, dan mempelajarinya. Ya, bahkan saya mempraktekannya. Di antara prakteknya adalah qiyamul lail. Berarti paketnya komplit. Mabit ini tilawah, kemudian tadabbur, tafhim, memahami, dan langsung tatbik, langsung mempraktekkan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Perhatikan kata Rasulullah, akan diberikan, kecuali akan diberikan pada mereka pertama sakinah, ketenangan. Sebagaimana kita sakinah kalau kembali ke rumah ya, karena sakan kan artinya tempat tinggal, maskan, tempat yang membuat kita tenang. Seharian bekerja, seharian di luar, kemudian yang kita dambakan kembali ke sakan, kembali ke tempat yang memberi ketenangan, rumah. Apalagi disambut dengan istri yang solehah yang baik, anak-anak anak-anak yang soleh-soleh akan bertambah sakinahnya. Begitupun kita di sini, di tempat ini mendapatkan kata Rasulullah, dapat sakinah. Nazalat alaihimus sakinah, turunnya sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurahkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, ghasyiyah itu artinya membasahi ya, meliputi ya, meliputi. Artinya kalau kita berenang kalau badan kita sudah hancur semua ke kolam, itu namanya ghasyiyatuhumul ma, air sudah meliputi mereka, sudah terbasahi semua badan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah artinya rahmat meliputi mereka, saking terliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga akan dinaungi oleh malaikat. Sampai kita pulang pun malaikat terus berdoa, Allahumma ighfir lahum wa tub alaihim, ya Allah ampuni mereka, terima tobat mereka. Terus sampai kita pulang kalau gitu ya. Jadi kita di sini sebetulnya dapat karunia yang luar biasa ya. Dapat sakinah, dapat rahmat tadi. Tafsiran rahmat kan kasih sayang banyak, tapi luas. Rezeki di antaranya, banyak makanan tuh rahmat. Kemudian tambahan ilmu, tambahan kasih sayang selama ikhwah, itu rahmat luar biasa. Hafathumul malaikah, dukungan malaikat atau naungan malaikat, sampai saking semangatnya mereka banyak yang berkumpul. Dan ada malaikat yang ditugaskan memang untuk menghadiri majelis seperti yang kita lakukan. Dan dahsyatnya ikhwah sekalian, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah membanggakan mereka yang berkumpul. Wa dzakarahumullahu, jadi Allah tuh pakai dhamma di situ ya. Biasanya kita yang berzikir ya, ini wa dzakarahumullahu, Allah menyebut mereka. Saking bangganya Allah menyebut mereka. Allah menyebut satu persatu ya, fulan ada di situ. Ya, saking bangganya Allah begitu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Memang disebutkannya di majelis malaikat yang ada di arsy. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Saya ulangi ya. Jadi nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk sakinah. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Ketiga, hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka sampai menyebutnya satu persatu. Jadi Bapak sekalian, mabit ini memang luar biasa ya. Jadi kalau kita hayati, kita resapi ya, minimal kita dapat 4 keutamaan tadi. Baik, berikutnya Bapak sekalian, mohon maaf barangkali kalau materi yang disampaikan tidak letterlek seperti judulnya ya, karena memang saya siapkan apa yang kira-kira dibutuhkan pada malam hari ini. Ahlan Ustaz Luki. Berikutnya setelah kita menyelami bahwa 4 hal yang akan diberikan pada orang yang mabit seperti kita berkumpul di masjid ya, membaca Al-Quran,
4 hal tadi. Maka berikutnya mari kita sama-sama menghargai nikmat besar dari Allah, menghargai nikmat besar dari Allah. Ya. 2 nikmat terbesar di surat Yunus, surat Yunus 5758, bisa dicek ya, 5758 surat Yunus. 2 nikmat terbesar. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat 58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, katakanlah kata Allah ya, kepada Nabi Muhammad, tapi umum buat kita semuanya. Bi fadlillah, dengan karunia Allah berupa iman. Satu ya, berupa iman, karunia Allah berupa iman. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya berupa turunnya Al-Quran. Fa bidzalika, maka dengan keduanya falyafrahu, bergembira, berbahagia. Kenapa? Karena 2 nikmat ini kata Allah huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Khairum mimma yajma'un. Jadi nikmat iman dan Al-Quran. Ya, kalau kita selami luar biasa ya. Karena kita lahir dalam keadaan sudah Islam. Ya. Kalau Islam, ya, berarti berikutnya iman. Ihsan kan gitu ya tingkatan. Jadi mari kita betul-betul syukuri ya 2 nikmat terbesar ini. Iman dan Al-Quran. Bahkan ikhwan sekalian, di awal juz 8 di surat Al-An'am berarti 111. Ya. Jadi nikmat ini eksklusif ya. Kalaulah ya walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, kalaulah turun malaikat memberikan taujih ya, sekelas malaikat memberikan taujih ya, memberikan arahan, memberikan tausiah. Ataupun wa kallamahumul mauta, atau orang yang sudah dikubur dibangkitkan lagi ya, untuk memberikan kesaksian mereka supaya orang yang masih hidup sekarang itu beriman ya. Kata Allah, maka yu'minu, mereka tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Artinya apa? Nikmat iman ini para ikhwan sekalian itu eksklusif ya, karunia besar dari Allah ya. Sekelas malaikat tidak bisa memberikan jaminan orang beriman, orang jadi beriman ya. Sekelas malaikat ya, malaikat kan yusabbihuna laila wan nahara la yafturun, kan dalam ayat begitu ya. Mereka itu bertasbih pada Allah ya, malam dan siang, la yafturun, tidak pernah futur, otomatis bersih. Apa yang disampaikan tidak ada hawa nafsu. Meskipun sekelas mereka para malaikat memberikan taujih, tidak bisa beriman juga orang. Wa kallamahul mauta, atau orang yang mati. Mauta itu orang yang mati yang sudah dikubur. Ya. Wa kallamahul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Mereka memberikan taujih, memberikan arahan secara kubula, secara live seperti kita lakukan sekarang. Apalagi sekelas saya, sekelas mungkin manusia biasa gitu. Mereka saja yang pengalaman dikubur baik memberikan kesaksian, beriman. Ini apa yang saya saksikan ya, akan kalian dapati gitu. Tetap maka nulium, mereka tidak akan beriman. Orang tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah SWT. Jadi imannya luar biasa ya. Jadi kita syukuri ya. Bahkan ini lebih berharga dari mil'ul ardi zahaban di akhir juz 3 ya. Ada ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sungguhnya orang kafir yang tidak beriman dan mereka meninggal dalam keadaan kufar, dalam keadaan kufur, tidak beriman pada Allah. Ya, mereka tidak akan diterima tebusan meskipun mereka punya mil'ul ardi zahaban, mereka punya sepenuh bumi emas.
Kalau kita nominalkan berapa sepenuh bumi emas, triliunan atau ya, itu tidak lebih berharga dibanding iman yang kita miliki. Walau iftada bih, meskipun mereka punya 2 kali lipat, mil'ul ardi zahaban, emas penuh. Bahkan luar biasa Pak, di surat Al-Ma'arij ya, kalau kita baca itu basarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Orang yang tidak beriman, orang yang berdosa, dalam ini kan mujrimu itu kan orang yang berdosa ya, orang yang tekor gitu ya, jadi ahli neraka ya. Mereka berandai-andai ya, wadul mujrimu, mereka berandai-andai ya, kalaulah mereka bisa menembus dirinya dari adab Allah dengan apa? Bibani, dengan anak-anaknya. Coba, anak-anaknya siap dikorbankan asal mereka tidak diadab ya. Tidak cukup dengan anak apa? Wa sahibatihi wa akhihi, dengan istrinya, dengan saudara-saudara. Tidak cukup juga wa fasilatihi lati tuwih, dengan semua manusia kalau bisa ya, yang mendukung. Wa fasilatihi tuwih ya. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, atau dengan seluruh manusia yang di bumi ini semuanya dijadikan tebusan, asal apa? Yunji, asal diselamatkan dari azab. Begitu ya. Jadi berharganya iman ini kita, kalau kita harus syukuri begitu Pak ya. Jadi luar biasa. Kita betul-betul jaga ya. Jangan sampai terkikis ya keimanan kita, hatta sedikit pun ya, kalau bisa malah meningkat. Memang kan Yazid yankus ya, tapi grafiknya terus naik. Yazidnya 3, yankusnya 1, Yazidnya 4, yankusnya 2. Jangan terbalik, grafiknya ke bawah, harusnya ke atas. Itu buat saya juga ya sama. Jadi ikhwas sekalian, pertama nikmat iman kita syukur ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Yang kedua rahmat Allah berupa turunnya Quran. Terus kita syukuri juga. Di Al-Qur'an ya, nikmat yang terbesar setelah iman ya. Para sahabat mengatakan di zaman Rasulullah, kunna nuqtal iman qabla al-Qur'an. Kami diberikan nikmat iman, kemudian kami diberikan nikmat iman sebelum Quran. Maksudnya wadahnya sudah ada dulu, iman yang bersih. Ketika Quran sampai pada mereka, ya maka sudah klop, ya, karena imannya sudah ada. Maka 2 ini kalau sudah ada dalam diri kita, maka menjadi ya syai'ani azimain, ya, 2 hal yang luar biasa, yang agung. Ya. Maka ikhwatifillah ya, Allah ya. Ya, sebelum kita bahas bagaimana adab bentuk Al-Quran yang harus kita kita dapatkan terlebih dahulu ya. Bahwa kita sadari bahwa 2 nikmat terbesar yang harus kita syukur adalah nikmat iman dan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan ya, seseorang itu boleh hasad ya, dalam 2 hal ya. Atau dibalik ya, tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak boleh menginginkan nikmat orang lain. Haram kan? Haram kecuali dalam 2 hal ya, dan dua-duanya pasti tentang akhirat, tentang persiapan bakal akhirat. Pertama apa? Rajulun atahullahul Quran. Boleh hasad, boleh mendambakan nikmat orang lain kepada siapa Pak? Kepada orang yang rajulun atahullahul Quran, kepada orang yang Allah berikan padanya Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia baca tiap malam dan siang. Jadi ternyata menurut hadis ini ada jatah baca Quran itu siang ada malam. Tidak cukup siang saja. Malam kapan? Pas qiyamul lail, pas tahajud dibaca Al-Quran. Kan ayat waratil Quran tartilan kan adanya pas qiyamul lail. Coba ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu
awingkus minhu qalila, terus auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kapan baca Quran terbaik? Waktu malam saat qiyamul lail. Bahkan ini kan perintahnya pada Nabi, Pak ya. Qumil laila itu kan arti aslinya pada Nabi. Wahai yang berselimut, ya Rasulullah SAW. Ya, bangunlah di waktu malam. Kecuali sedikit. Berarti banyakkan tidurnya, banyakkan qiyamnya. Banyakkan qiyamnya kalau begini ya. Qumil laila illa qalila, kecuali sedikit. Berarti yang kecuali itu tidurnya sedikit. Jadi Nabi kalau mengamalkan ayat ini kan sampai lebih dari setengah malam. Karena ayatnya begitu, qumil laila illa qalila. Nisfahu, setengahnya. Awin kus minhu qalila. Ya, atau kurang dari setengah itu sedikit. Kalau kurang dari setengah berapa, Pak? Sepertiga berarti. Ya. Kurang dari setengah kan nggak mungkin jadi 1/8 kan, kejauhan. Kurang dari setengah itu. Auzid alih, atau tambah dari setengah itu sedikit. Lebih dari setengah. Kemudian bacalah Al-Quran. Sampai dalam sebuah riwayat Rasul qiyamul lail di hotel mutarabinya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ingin salat bersama. Apa yang dibaca oleh Nabi? Kata Hudzaifah, "Faftatahal Baqarah." Dia baca Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kayak sampai 5 ayat nih ruku ya. Siapa? Gumaman. Apa yang terbertik dalam Hudzaifah, paling sampai ulaika humul muflihun paling ya. Sebagaimana kita juga sama kan ya. Al-Baqarah paling 5 ayat. Ternyata sampai 100 ayat enggak ruku. 100 ayat mungkin sampai juz pertama lah gitu ya. Saya kurus sufaha ya, awal juz 2. Masih lewat. Ya, Rasulullah masih baca. Sampai tiba pada ayat apa? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Berarti ini apa? Akhir Al-Baqarah. Ya. Nah, kata Hudzaifah, ya, la'allahu yarka, begitu ya bahasa hadisnya. Mudah-mudahan ruku. La'allahu kan, mudah-mudahan ruku. Ya. Ruku-ruku aja, coba saudara. Enggak ruku-ruku juga. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Lanjut lagi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah. Awal Anisa. Al-Baqarah aja tamat ya, Anisa juga pasti tamat. Sampai pada yastaftunaka qul la yuftikum fil kalal. Akhir Anisa. Berhenti Pak? Tidak. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa. Awal Ali Imran dibaca. Waktu itu memang Rasul bacanya Al-Baqarah, Anisa. Mungkin belum ada persyariatan urutan seperti sekarang. Ali Imran baca sampai akhir surat apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang beriman sabarlah. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Warabitu, berjaga-jaga. Wattaqullah, dan bertakwa. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Di sini baru Rasul ruku. Ya. Berapa jumlahnya tadi Pak? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran berapa? 5 juz setengah. 1 rakaat baru ruku. Selesai perjuangan Hudzaifah sampai situ? Tidak, kata Hudzaifah, ya, kana rukuhu nahwan min qiyami. Rukunya sama dengan berdirinya. Kalau tadi berdirinya 5 juz setengah, rukunya sama. Mungkin 5 jam juga. Kalau 1 juz 1 jam, rukunya juga mirip. Baca kan subhanallah azim wa bihamdihi kan itu mungkin beratus kali, beribu kali dengan penghayatan. Bahkan sebelumnya kata Hudzaifah ya, Rasul tuh baca mutarassilan, baca dengan tartil, dengan penuh penghayatan. Idza marra bi ayatin ta'awud ta'awalta. Jika melewati ayat perlindungan, Rasul berlindung dulu. Ya. Idza marra bi ayatin tasbih sabbaha. Jika melewati ayat tasbih, Rasul bertasbih dulu. Begitu ya. Subhanallah. Tuh berdirinya begitu ya. Tartil, kemudian dijeda-jeda dengan tasbih, dengan doa. Rukunya sama dengan berdiri. Subhanallah. Saya menyelami ini mungkin sholat witir 1 rakaat ya, karena tidak dijelaskan rakaat keduanya. Rakaat pertama saja. Mungkin witir tapi panjang sekali.
Ini Pak, kisah Qiyamul Rasulullah yang diikuti oleh muridnya Hudzaifah. Ya, jadi subhanallah ya. Ya loncat-loncat ya. Jadi apa? Perintah untuk baca Al-Quran itu di malam hari di antaranya ya. Ada baca malam, ada baca siang. Ya kita juga sama ya, ada baca siang, ada baca malam. Diusahakan begitu ya. Ya kalau misalkan target siangnya nggak tercapai, malam baca sebelum tidur, ya nggak dibaca. Ya, tapi dari wajah-wajahnya insya Allah ini sudah konsisten 1 juz 1 hari insya Allah. Minimal tadi 10 halaman, setengah juz. Jadi watifillah, mari kita bersyukur ya atas nikmat iman dan Al-Quran yang Allah berikan pada kita. Kita terus pupuk, kita terus sirami supaya tidak lain. Tadi saya sampaikan tadi kan boleh iri ya kepada orang yang tadi Allah berikan padanya Al-Quran yang dia baca malam dan siang. Yang kedua pada siapa? Rajulun atahullahu malan. Kepada orang yang Allah karuniakan padanya malan. Malan itu harta. Tapi harta yang bagaimana dulu? Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yang dia infakkan malam dan siang. Ternyata tadi seperti hal baca Quran, infak juga ada infak siang, ada infak malam. Maksudnya saking seringnya infak. Tapi kalau sekadar iri pada harta saja itu kan haram ya. Iri pada rumahnya, iri pada mobilnya itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau iri pada apa yang diinfakkan justru sunnah. Bahkan namanya ghibthah. Ghibthah itu iri yang positif. Kapan ya saya seperti fulan, seperti ini itu. Itu berarti menjadi ghibthah, iri yang positif. Jadi kalau ada seperti ini dalam diri kita berarti sehat iman ya. Tapi kalau irinya pada duniawi kan menjadi penyakit ya. Tapi kalau irinya yang positif tadi malah jadi mau keimanan kita, menyirami keimanan kita ya. Kapan saya bisa rajin baca Quran seperti fulan ya. Rajin tilawah, rajin ngafal, misalkan atau rajin qiyamul lail. Atau yang kedua rajin infak gitu. Suruh beli yang mana Pak? Dua-duanya Pak insya Allah ya. Jangan sampai wala Quran wala infak ya, wala haula wala quwata illa billah. So, dua-duanya kalau bisa kita dambakan, kita menjadi ahlul mal, ahli berinfak dan ahli Quran insya Allah. Berikutnya sekalian di surat Fatir ayat 32 ya, Allah sampaikan ini menjadi motivasi kita biar kita meraih yang lebih tinggi ya. Allah ungkapkan ya, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina ya. Kami wariskan kitab ini Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Ini maksudnya para ahli tafsir mengatakan ini umat Nabi Muhammad SAW. Tapi penyikapannya tiga umat Nabi Muhammad SAW ya, itu menyikapi tiga ya terhadap pewarisan Quran ini. Pertama ada yang dolim li nafsi, ada yang dolim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang muqtasid pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ada yang berlomba-lomba ya, terhadap Al-Quran ini dengan izin Allah SWT. Ya, dolimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, kalau versi guru saya sudah belajar udah mengatakan begini. Orang yang dolimul nafsi ya, contohnya adalah orang yang baca Qurannya hanya surat-surat pendek saja, itu pun dalam sholat, itu dolimul nafsi ya. Kan kita sudah paham ya, satu hurufnya 10 kebaikan ya. Ini baca cuma yang pendek-pendek saja, berarti dia sebetulnya tidak meraih ya, karunia besar dari Al-Quran ini. Padahal gampang diakses, asal qomat kamit aja, mau qomat kamit baca menggerakkan mulut dapat tuh 10 kebaikan tiap hurufnya. Kaf ya ain sad
Maryam kan. Tidak hafal kita maknanya apa, tapi betapapun tidak hafal dapat 50. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya. Oh, cara bacanya memang ada juga ilmunya, ya. Tidak asal baca. Kaf itu 6 harokat. Ya. Kaf, ha, ya. Dua-duanya 2 harokat, tidak boleh lebih banyak. Ha, ya, ain, sad. Ain ke sod itu ada ikhfa, hati-hati Pak ya. Jadi kalau baca awal Maryam bacanya begitu, kafnya 6, ha-nya 2, ya-nya 2, ain 6 plus ikhfa. Ikhfanya 2 harokat ya, atau 3 dengan huruf berikut. Sod 6 plus qalqalah. Begitu Pak bacanya. Jadi tidak asal baca ya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ainnya juga masuk ke sod kan tadi ikhfanya juga tebal ya, karena menghadapi huruf sod ya. Begitu ilmu tajwid ya. Ini tidak asal baca. Kita tidak tahu artinya Pak, kaf, ha, ya, ini sod ya. Tapi betapapun tidak tahu, Allah berikan 50 kebaikan. Alif lam mim bacanya gimana Pak? Alif lam, berumusik mana? Alif 1, lamnya 6, amnya 3, mimnya 6 ya. Kadang kelewat amnya tuh ya, suka langsung alif lam mim. Kurang amnya, harusnya tahan dulu ya. Ya, nanti kita latih insyaallah ya. Ada mungkin forum yang lain lah, kalau ada tahsin boleh dilatih. Dan boleh mungkin diizinkan sekali-kali ya di Khairul Ibad bisa. Ya, insyaallah ada Sadiana nanti yang menggagas. Insyaallah jalan juga nih tahfidz remaja tiap Senin insyaallah ya, Senin maghrib ya. Udah mulai satu pertemuan ya. Kita masifkan aja ya insyaallah. Mangga ada tahfidz ataupun tahsin remaja ya, untuk menambah anggota kita insyaallah ya. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi betapa kita tidak tahu artinya, Allah berikan pahala luar biasa. Nah, orang yang dolim tadi ya, dolim nafsi, ya sudah tahu pahalanya luar biasa. Tiap hurufnya 10 kebaikan, betapapun tidak ngerti. Tapi ngambilnya pendek-pendek saja dalam sholat. Ya. Trikul ya, trikul kan pendek ya. Tapi lumayan lah ya. Ya. Karena nanti dalam akhir di ujung ayatnya, bahkan ayat berikutnya Allah ungkapkan meskipun dolim tapi masuk surga sama ya. Mau yang dolim maupun yang tasid, yang sabik, semuanya masuk surga. Tapi surganya beda-beda ya Pak ya. Jangan sama, beda-beda kan. Tadi kan amalnya juga beda-beda. Jadi begitu gambaran dolim menurut penuturan guru saya begitu ya. Kemudian muktasid pertengahan ya. Pertengahan itu berarti ngambilnya porsi pertengahan ya. Disebut rajin ya, nggak terlalu rajin, disebut malas juga enggak. Atau ciri yang lainnya baru semangat kalau berjamaah. Seperti ini kan semangat ya. Kalau di rumah gimana? Semangat juga. Ya. Misalnya bukan untuk memvonis kita semua, enggak. Maksudnya ini kita motivasi. Jadi muktasid ini semangatnya kalau bareng-bareng. Ya kalau kembali ke sendiri, malas lagi. 1 juz makanya berjamaah gitu. One day one juz jamaah. Kalau pas di one day one juz masih semangat nggak? Kalau masih semangat berarti levelnya sudah sabiqun bil khair. Mau ada mau enggak tetap jalan. Tadi yang ketiga sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang berlomba dalam kebaikan urusan Quran ya. Biidznillah tapi dengan izin Allah. Jadi ya, memang aslinya semuanya biidznillah dengan izin Allah. Jadi yang sabiqun ini ya mau ada mau enggak berjamaah tetap jalan ya. Mau ada atau tidak ada mutabaah tetap qiyamul lail ya. Tetap mengagendakan tilawah Al-Qur'an dan seterusnya. Itu sabiqun bil khair. Ya, kata Allah di ayat berikutnya, jannatu adnin yadkhulunaha, surga yang mereka masuki. Mereka masuk itu kembali pada siapa? Kepada 3 golongan tadi. Jika kabar gembira ya, meskipun dolim tetap dapat surga juga ya. Dolim nafsi, muqtasid dan musabi ya. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga yang mereka masuki.
tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah berikan apa? Gambaran yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Semuanya dikasih pakaian sutra. Luar biasa. Sutra ini kan bagi laki-laki kan haram Pak ya, nggak boleh Pak. Nanti di surga jadi pakaian harian. Wa libasuhum fiha harir ya. Harir jadi merek mobil ya. Tapi harir asalnya sutra. Ya. Harir sutra. Itu jadi pakaian tiap hari penghuni surga. Bahkan Allah mengungkapkan la yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak ditimpa lagi rasa lelah. Kenapa? Lelahnya sudah dibayar di dunia. Lelah tilawah, lelah qiyamul lail, lelah upah gitu ya. Lelah kan semuanya melelahkan. Bahkan terkadang bentrok dengan Persib ya, kadang-kadang wah pokoknya saya mau upah lah ya. Persib mah nanti lah. Ya. Itu kan sebetulnya lelah kan buat jiwa gitu ya. Tapi kita berkorban, hadir. Untungnya Mabit nggak besok ya, kalau besok kan Persib ya. Terus diatur. Ya, saya juga Persib suka juga Persib. Besok ada nobar juga, ikut juga. Tapi kalau berbentrok dengan agenda yang lebih penting, Mabit. Lelah di dunia, nanti kata Allah kami hilangkan nasabnya di surga nanti. La yamassuhum fiha nasab. Ya, tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi apa istilahnya letih dan yang lainnya, sudah dibayar di dunia semuanya ya. Allah sudah ungkapkan. Bahkan apa ya yang biasanya ada dalam apa interaksi antara ikhwah ya, antara sama manusia ya, ada gil ya, ada perasaan nggak enak gitu ya. Allah cabut juga tuh, wa nazza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala surur mutaqabbilin, surat Al-Hijr. Kami cabut ya dari semua ikhwah yang di surga itu ya, semua yang bersaudara itu gil, perasaan tidak enak pada saudara. Allah cabut. Kenapa? Karena sudah terbiasa berusaha di dunia. Kan kita insya Allah ya berinteraksi kan mengatasi itu semua. Nanti di surga Allah cabut otomatis. Begitu ya luar biasanya ya, kalau kita sudah berusaha di dunia Allah akan jamin di surga. Jadi kembali kepada surat Fatir tadi 32 ya. Ada yang dolim, ada yang mutasir, ada yang sabik ya. Kalau kita suruh milih mana Pak? Pasti sabik ya. Inginnya sabik ya, meskipun usahanya belum sabik ya. Ya istilahnya OTW lah, OTW sabik Pak ya. Meskipun sekarang masih dolim nggak apa-apa lah. OTW apa mutasir yang kedua ya, baru sabik. Kita juga sama ikhwas sekalian ya, urusan sabik apa urusan tilawah ya. Baru disebut sabik itu kalau sudah lebih dari 1 juz ya, mungkin 3 juz, 5 juz itu sabik ya. Nah kalau standarnya 1 juz berarti sudah mutasid ya pertengahan. Karena sabda Nabi iqra'il Qur'ana fi syahrin, kan begitu ya, baca Al-Quran dalam sebulan. Sebulan kamu 30 hari ya, 30 hari 30 juz, 1 juz 1 hari sebetulnya, itu standarnya gitu. Tapi ada orang yang inginnya sabik ya, seperti Abdullah bin Amr bin As ya, mengatakan ya Rasulullah saya bisa nggak lebih cepat dari itu ya Rasul. Itu kan protesnya sahabat begitu ya. Protesnya itu ingin lebih banyak gitu hatamnya. Kalau kita gimana? Inginnya lebih sedikit. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan begitu ya Rasulullah, bisa nggak saya hatam lebih banyak dari itu? Diizinkan nggak? Kata Rasulullah boleh 2 kali hatam. Masih protes juga, bisa nggak Rasulullah lebih tinggi lagi? Sampai ke 10 juz 1 hari 3 kali hatam. Pak 3 hari hatam. Di sini Rasul membatasi ya. La yafham, tidak akan paham orang yang hatam kurang dari 3 hari. Makanya dibatasi 3 hari paling cepat hatam. Jadi sampai Abdullah bin Amr tadi ya bernazar berjanji ya Rasulullah, saya sampai wafat saya akan tilawah seperti ini 10 juz 1 hari. Rasul mewanti-wanti, wahai Abdullah ya, perhatikan nanti kalau kamu sudah udur, nanti sudah sepuh ya, kamu kan kesulitan. Kata Abdullah ini enggak ya, saya ingin tetap 10 juz 1 hari ya, gara-gara tidak mengindahkan ya arahan Rasulullah ya, pas usianya sudah 80 tahun ya kan, termasuk yang dipanjangkan umurnya Abdullah bin Amr, betul merasa kesulitan.
Jadi memang disinilah perlunya hemat-hemat dalam beramal, meskipun apa istilahnya tidak menggampang-gampangan, tapi juga tidak sampai jor-joran. Ya sudah sesuai dengan yang penting terjangkau. Betul. Sampai menyesal tadi Abdullah bin Amr pas usia 80 tahun, kenapa saya tidak mengindahkan apa yang Rasul sampaikan? Mungkin saya tidak kesulitan seperti ini. Gitu. Begitu ikhwas sekalian, jadi taujih mabit ini